rekomendasi kalian beli handphone flagship yang harganya itu belasan bahkan puluhan juta, cuma dibungkus dengan plastik bubble dan di packing cuma pakai kardus. Ini adalah handphone Sony Xperia One Mark II, yang kata orang handphone ini mirip kayak remote AC, panjang, yang kata orang juga ini beli handphone bonus kamera. Jadi handphone ini sepertinya dibuat memang khusus untuk kalangan tertentu saja, seperti video atau fotografer profesional, atau yang punya minat dan bakat di dunia video atau fotografi. Karena di handphone ini terdapat fitur kamera pro dan cinema pro, yang fiturnya itu bisa didapatkan di kamera mirrorless Sony Alpha series. Oh iya, handphone ini aku beli dari toko langgananku yaitu Five Star Cellular dengan harga 6 jutaan aja. Dan untuk kondisinya kita hanya mendapatkan handphonenya aja, jadi ini batangan only yang dijual. Sony Xperia One Mark II ini dirilis pada bulan Mei 2020 dengan kisaran harga 19 sampai 25 juta untuk awal perilisannya. Dan sekarang di tahun 2021 ini untuk harga barunya bisa didapatkan dengan kisaran harga 13 sampai 16 jutaan. Hai guys, selamat datang kembali di iGadget bersama aku Yusri Adi Putra. Dan di video kali ini kita akan mereview Sony Xperia One Mark II. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi, yuk langsung disimak aja videonya. Sony Xperia One Mark II merupakan handphone dengan kapasitas 4000 mAh dengan layar 6,51 inci yang dilengkapi dengan 3 kamera belakang yang masing-masingnya 12 megapiksel dan tampilan resolusi 4K sebesar 1644 x 3840 piksel dengan berat sebesar hanya 180 gram. Salah satu yang paling menonjol dari Sony Xperia One Mark II ini adalah layarnya. Handphone ini memiliki layar sebesar 6,51 inci dengan panel beresolusi 4K HDR OLED dengan rasio cinema wide 21:9. Jadi kalau nonton film di handphone ini nggak usah ditanya lagi deh kualitasnya. Terlebih kalau kita nonton film atau video dengan kualitas 4K. Layarnya itu jernih dan benar-benar memanjakan visual kita. Dan kalau misalnya kalian buka YouTube, kalian akan melihat ada bagian hitam atau space di samping kiri dan kanan handphone ini ketika kita full screen layarnya. Karena handphone ini memang panjang, jadi kalau kita perbesar pun akan memotong bagian dari video tersebut. Kecuali kita menonton video dengan ukuran 21:9, maka ukuran videonya akan pas dengan handphone ini. Ini salah satu resiko kalau kalian punya handphone yang ukurannya panjang. Dan juga nggak ketinggalan 2 stereo speaker di atas dan di bawah layar handphone ini, sehingga suara yang dihasilkan jauh lebih nyaring. Ditambah dengan vibration dynamic yang membuat kita ketika menonton film terasa seperti nonton di bioskop dengan adanya vibration dynamic ini, karena getarannya sendiri jauh lebih halus dibandingkan pendahulunya seperti XZ2 Premium atau XZ3. Kalau kalian penasaran dengan kualitas audio dan speakernya, simak video berikut ini. Dengan rasio 21:9, nggak salah sih kalau banyak yang nyebut handphone ini mirip kayak remote AC. Ya karena memang panjang dan langsing. Tapi setelah lama-lama dipegang kok malah nyaman ya. Mungkin karena dia langsing ya. Dan juga untuk posisi fingerprintnya, ini menurutku posisinya pas di tangan. Jadi nyaman dipegang dengan satu tangan. Nggak kayak pendahulunya. Dan salah satu keunggulan handphone dengan desain yang panjang yaitu handphone ini terdapat fitur multi-window yang memungkinkan kita untuk membuka 2 aplikasi sekaligus. Bisa buat main game, sambil balas chat, ataupun dengerin musik di YouTube sambil buka media sosial lainnya. Untuk yang suka tema gelap, tenang aja, fitur mode gelapnya juga tersedia di handphone ini. Dan juga masih terdapat sensor samping yang memudahkan kita untuk membuka aplikasi yang sering kita gunakan, atau bisa kita bilang ini sejenis shortcut. Untuk materialnya, Sony Xperia One Mark II ini menggunakan kaca di bagian depan dan belakang handphone ini. Dan tentunya sudah diproteksi dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 6. Dan juga untuk bagian framenya menggunakan aluminium. Kemudian di samping kanan terdapat tombol volume dan juga bisa berfungsi untuk zoom in atau zoom out ketika kita menggunakan kameranya. Lalu terdapat tombol power sekaligus fingerprint. Dan juga terdapat tombol shutter kamera yang kalau kita tekan setengah itu akan mencari fokus ketika kita menggunakan kameranya. Lalu ke bagian kiri terdapat SIM tray dan juga slot memori eksternal.
Cukup kita congkel atau tarik menggunakan kuku, jadi nggak perlu pakai SIM injector lagi. Ini khasnya Sony banget ya. Dan di bagian atas terdapat mikrofon dan juga lubang audio jack. Di tahun 2021 ini, kapan lagi ada flagship yang punya lubang audio jack? Udah jarang banget kan? Lalu di bagian bawah terdapat port USB Type-C, juga ada lubang mikrofon. Kemudian untuk bagian depan atas layar terdapat single kamera dengan 8 megapiksel dan juga sensor, serta nggak ketinggalan terdapat lubang speakernya. Di sini kita bisa melihat kameranya itu ketutup sama notch yang ada di bagian atas. Dia nggak pakai model poni atau sejenisnya, jadi ketika kita main game ataupun nonton film, nggak bakal ada bagian yang ketutup sama notch-nya. Overall aku suka sama desainnya, simple dan elegan. Dan di bagian bawah layar juga terdapat lubang speaker. Kemudian kita beralih ke bagian belakang. Di bagian bawah terdapat model handphone ini, yaitu SO51A, dan juga terdapat tulisan Xperia. Kemudian di atasnya terdapat tulisan NTT Docomo, karena yang aku beli ini adalah Sony Xperia One Mark II versinya Docomo. Dan juga terdapat tulisan 5G, yang artinya handphone ini sudah support dengan jaringan 5G. Dan di bagian tengah terdapat logo atau tulisan Sony. Lalu di sebelah kiri atas terdapat 3 lensa kamera utama, tapi kalau dilihat detail sih sebenarnya ada 4 kamera di sini. Yang pertama di bagian bawah terdapat kamera wide dengan 12 megapiksel, lalu ada kamera deep 0,3 megapiksel dengan 3D TOF, dan juga terdapat telefoto dengan 12 megapiksel. Lalu yang terakhir terdapat ultra wide dengan 12 megapiksel. Lalu juga di sini terdapat tulisan ZTE, yang artinya Sony bekerja sama dengan Zeiss untuk kalibrasi kamera handphonenya. Jadi lapisan anti reflektif ZTE yang sebelumnya hanya tersedia pada lensa profesional, kini sudah ada di Sony Xperia One Mark II ini. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengurangi efek ghosting ketika pengguna mengambil gambar ke sumber cahaya. Jadi perlu diingatkan bahwa Zeiss hanya mengkalibrasi kamera Sony, bukan yang membuat kameranya ya. Lalu di sini juga terdapat logo NFC, yang artinya handphone ini sudah support NFC. Dan yang terakhir di sini juga terdapat flash dan sensor. Smartphone dengan rating IP68 untuk perlindungan terhadap air dan debu ini memiliki baterai sebesar 4000 mAh dengan dukungan wireless charging dan sudah support dengan fast charging 21 watt. Untuk pressure testnya, handphone ini masih up. Dan juga untuk baterai life-nya, handphone ini mendapatkan angka di 390.000. Jadi dari segi baterainya, handphone ini masih sangat baik sekali. Kemudian kita lihat dari segi spesifikasinya. Sony Xperia One Mark II menjalankan OS Android 10 dan disokong chipset Snapdragon 865 dengan modem 5G. Tentunya handphone ini sudah didukung dengan jaringan 5G. Namun karena di Indonesia belum support 5G, jadi kita harus puas dengan jaringan 4G saja. Spesifikasi lainnya termasuk RAM 8GB dan memori internal 256GB. Untuk urusan game, jangan ditanya lagi deh kualitas grafiknya. Pada game PUBG kita bisa mendapatkan grafik rata kanan Smooth Extreme dan XDR Extreme, dan juga sudah bisa Ultra XDR. Tapi ketika aku mencoba menggunakan grafik XDR Extreme, terdapat peringatan bahwa akan ada peningkatan suhu dan juga konsumsi baterai yang berlebih. Jadi ketika aku gameplaynya, aku hanya menggunakan grafik Smooth Extreme dan hasilnya adalah lancar, tidak ada lag sama sekali. Kemudian kalau kita coba di Genshin Impact, Sony Xperia One Mark II ini cukup lancar di grafik menengah, nggak ada kendala sama sekali. Tapi kalau ditanya apakah panas handphone ini ketika buat main game, jawabannya iya. Handphone ini mulai terasa panas kalau lama-lama dipakai buat main game. Tapi kalau nggak panas itu rada aneh ya, artinya performanya yang nggak normal. Saran sih untuk menghindari panas di tangan ini cukup menggunakan casing aja di handphone ini. Dan juga di handphone ini terdapat fitur andalan, yaitu HS Power Control, yang berfungsi menjaga suhu handphone ini tetap stabil ketika kita gunakan main game sambil ngecas. Lanjut ke bagian kamera. Xperia One Mark II ini memiliki 3 kamera belakang yang berada di sisi kiri, yang resolusinya adalah 12 megapiksel sebagai kamera utama, 12 megapiksel untuk ultrawide, dan 12 megapiksel untuk telefoto. Sementara itu, kamera depannya memiliki resolusi 8 megapiksel. Walaupun resolusi kameranya terbilang rendah, tapi kamera Xperia One Mark II ini sudah dikalibrasi oleh pihak Zeiss. Untuk mode kameranya ya standar aja sih. Kalian bisa gunain lensa yang mana, terus bebas bisa video atau foto pakai kamera depan atau pakai kamera belakang juga bisa. Dan ada beberapa mode juga yang intinya sih biasa aja sama kayak handphone yang pada umumnya. Untuk kamera belakangnya bisa merekam dengan kualitas 4K 30 fps, dan juga untuk kamera
kamera depannya mentok di Full HD 30 fps. Namun di sini yang ditonjolkan di handphonenya yaitu aplikasi Pro-nya. Ada Cinema Pro dan juga ada Photo Pro untuk video dan fotonya. Yang pertama kita coba aplikasi Photo Pro-nya. Di sini kita bisa pilih pakai lensa yang mana, mau pakai 16, 24 dan 70. Bahkan bisa ngezoom sampai 200 mm. Terus kita bisa autofocus atau manual focus, lalu bisa setting ISO dan white balance. Intinya sih ini mirip kayak kamera mirrorless-nya Sony Alpha Series. Kemudian untuk shutter kameranya kalau ditekan setengah itu bisa mencari fokus. Jadi kalau sudah mendapatkan fokusnya tinggal ditekan full aja untuk mengambil foto atau video. Terus di sini juga ada fitur yang bisa ambil foto 20 fps, yang artinya bisa ambil 20 foto sekaligus dalam 1 detik. Dan semua fotonya diklaim bisa tetap fokus semua. Ini bisa kita gunakan ketika kita mau ambil foto yang bergerak cepat. Dan juga untuk aplikasi Pro-nya hanya bisa digunakan untuk kamera belakangnya saja. Jadi nggak bisa untuk selfie, dan juga untuk tampilannya kita cuma bisa dikasih landscape. Lanjut ke fitur Cinema Pro. Di sini kita bisa setting untuk warna, fps, ISO, white balance, resolusi. Pokoknya bebas sekreatif kita. Mau diapain aja ini settingannya. Yang penasaran dengan hasil foto dan videonya? Yuk simak video berikut ini. Oke, ini adalah hasil rekaman dari handphone Sony Xperia One Mark II menggunakan kamera depan dengan Full HD 30 fps dan juga sudah stabilisasinya. Bagaimana menurut kalian kualitas dari video ini? Kalian bisa nilai sendiri. Dan ini adalah rekaman menggunakan kamera belakang Sony Xperia One Mark II menggunakan resolusi 4K 30 fps dan sudah aktif juga stabilisasinya. Dan ini juga merupakan kamera belakang dari Sony Xperia One Mark II tapi menggunakan fitur Cinema Pro. Di sini aku menggunakan 4K dan juga beberapa settingan otomatis ya. Karena di sini jujur aja aku nggak terlalu ngerti dengan settingannya. Takutnya hasilnya malah jadi makin jelek. Makanya aku coba pakai settingan otomatis saja. Motret pakai Xperia One Mark II ini bisa dibilang susah-susah gampang. Hasilnya itu bisa bagus banget atau bahkan bisa jadi biasa aja, tergantung settingan yang kita pakai. Oke, jadi segini dulu untuk videonya. Kalau kalian suka sama video yang aku buat, jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting untuk subscribe. Dan sampai jumpa lagi di next video. Bye!